wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, pasti kalian bosen banget kan di rumah? Daripada kalian bosen, mending kalian datang ke museum aja deh. Ya, seperti yang saya kunjungi hari ini, saya sedang berada di sebuah museum di Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Yang pasti, museum ini tuh unik dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Yap, ini dia Museum Sekolah Slawi. Nah, di belakang saya ini ada sebuah miniatur yang menggambarkan bentuk Museum Sekolah Slawi. Nah, Museum Sekolah Slawi ini diprakarsai oleh Bapak Karseno. Beliau ini merupakan Kepala Pendidikan Dasar dan Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1970-an. Nah, sebelum tempat ini digunakan sebagai museum, tempat ini tuh dulunya digunakan sebagai PNFI ataupun pendidikan non-formal dan informal. Lalu setelah itu tempat ini tidak langsung digunakan untuk museum, tetapi digunakan sebagai sanggar pramuka juga loh. Museum Sekolah Slawi ini mempunyai 2 ruangan. Yuk langsung aja kita masuk ke ruangan yang pertama. Kali ini saya tepat berada di depan pintu masuk Museum Sekolah Slawi. Jika kalian pertama kali masuk ke museum ini, kalian akan melihat sebuah peribahasa. Peribahasa yang akan kalian temui yaitu Mangayu Hayuning Salira, Mangayu Hayuning Bangsa, dan Mangayu Hayuning Menungsa. Peribahasa tersebut berarti kita sebagai manusia harus bisa menciptakan kebahagiaan diri sendiri, menciptakan kebahagiaan bangsa, dan juga menciptakan kebahagiaan sesama umat manusia. Yuk kita lanjut ke spot selanjutnya. Kali ini saya tepat berada di bawah teks lintasan sejarah sekolah. Nah, di dalam teks ini dijelaskan proses masuknya pendidikan ke Indonesia. Dan ternyata pendidikan Indonesia ini sudah ada sejak masuknya agama Hindu-Buddha loh. Setelah lintasan sejarah sekolah, di sini ada sebuah relief-relief. Nah, relief ini menggambarkan sebuah proses pengajaran. Relief yang pertama yaitu menggambarkan lingkungan pesantren, dan ini merupakan sekolah tradisional Jawa pada saat itu. Lalu relief yang kedua, ada relief yang menggambarkan seorang biksu sedang mengajarkan kepada para putra bangsawan tentang ilmu pengetahuan. Serta relief yang ketiga, ini menggambarkan kegiatan Taman Lare. Taman Lare ini merupakan sebutan saat Ki Hajar Dewantara mengajar anak-anak pada saat itu. Nah, semua relief di sini itu terbuat dari batu loh. Selain relief-relief, di sini juga kalian akan melihat sebuah miniatur sekolah. Nah, miniatur sekolah ini menggambarkan bentuk bangunan sekolah pada zaman dulu. Miniatur sekolah ini menggambarkan bentuk bangunan sekolah pada zaman dulu. Bentuk sekolah pada zaman dulu itu sangat sederhana loh. Bahkan bangunannya pun hanya terbuat dari kayu. Namun tidak sembarang kayu yang digunakan. Kayu yang digunakan adalah kayu jati. Nah, kayu jati ini merupakan salah satu kayu yang memiliki daya topang yang kuat. Jadi di sekolah itu dulu hanya sederhana dan juga hanya ada bangunannya saja. Tidak seperti sekarang, ada kantinnya, ada tempat bermain, bahkan ada pagar sekolah. Kalau zaman dulu itu sangatlah sederhana. Di atas miniatur-miniatur ini terdapat pula beberapa foto yang menggambarkan kondisi sekolah pada zaman dulu. Saat kalian datang ke museum sekolah, kalian tidak hanya melihat miniatur-miniatur bangunannya saja, tapi kalian juga bisa melihat foto-foto sekolah pada zaman dulu. Selain relief dan miniatur, di sini juga kalian akan melihat beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk sekolah pada zaman dahulu. Sarana yang ada yaitu di sini ada sempoa. Sempoa ini merupakan alat hitung kuno yang digunakan pada zaman dulu. Alat ini itu digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Konon, alat ini itu masih digunakan di beberapa belahan dunia loh.
Nah, salah satunya yaitu Tiongkok. Tiongkok ini masih menggunakan sempoa untuk alat hitungnya. Selain sempoa, di sini juga ada sabak. Sabak ini merupakan alat tulis kuno yang digunakan sebagai media tulis. Nah, sabak ini terbuat dari batu karbon yang dibentuk segi empat dan penulisannya itu menggunakan grip. Grip ini merupakan semacam alat tulis seperti pensil. Nah, cara menggunakannya yaitu menggoreskan bagian yang runcing ke atas sabak. Di sini ada yang menarik perhatian saya nih. Nah, ini dia, ada sebuah lukisan yang menggambarkan proses pembelajaran pada saat itu. Ada yang sedang mengaji, sedang belajar di kelas, sedang gotong royong, dan juga ada yang sedang berolahraga. Tidak hanya sarana alat tulis yang tadi, di sini juga ada beberapa koleksi buku-buku yang digunakan pada saat itu. Nah, teman-teman, di sini tuh banyak banget loh koleksi buku-bukunya. Ada buku hitung, lalu ada buku bahasa, dan juga ada buku bacaan lainnya. Nah, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu bahkan ada buku digital ataupun buku-buku yang lebih modern lagi bentuknya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan malas nih untuk membaca buku ya, karena buku itu merupakan jendela ilmu untuk orang-orang yang membacanya. Nah, di belakang saya ini ada sebuah fasilitas sekolah khususnya di ruang kelas. Nah, fasilitas di ruang kelas pada zaman dulu itu sangat minim, hanya ada meja dan kursi dan juga hanya ada papan tulis saja. Bahkan bentuk meja dan kursinya pun tersambung loh. Jika dibandingkan dengan fasilitas sekolah zaman sekarang itu lebih canggih dan juga lebih baik pastinya. Kalau zaman sekarang itu di ruang kelas ada proyektor, ada pengatur suhu ruangan, dan juga ada fasilitas lainnya yang memadai. Nah, selain meja dan kursi dan juga papan tulis, fasilitas sekolah pada zaman dulu itu ternyata ada penyaringan air minum loh. Saringan air minum ini digunakan pada saat zaman dulu untuk anak sekolah mengambil minum. Pada zaman dulu juga ternyata sudah ada seragam yang dipakai loh. Nah, ini dia seragamnya. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan di Indonesia ini sudah menggunakan seragam sejak tahun 1982 loh. Nah, sudah cukup lama ya, namun belum banyak juga yang memakai alas kaki ataupun sepatu pada saat itu. Itu dia tadi beberapa koleksi-koleksi yang ada di ruangan pertama. Yuk langsung aja kita masuk ke ruangan yang kedua. Masuk ke ruangan yang kedua ini hanya berisi fosil-fosil dan juga peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, salah satu peninggalannya yaitu Yoni Candi Bulus. Nah, sisa-sisa bebatuan Yoni Candi Bulus ini ditemukan di desa Pagedangan yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, Yoni Candi Bulus ini dibawa ke Museum Sekelas Slawi karena pada saat itu masyarakat di sana tidak mau untuk merawat Yoni Candi Bulus. Mereka beranggapan bahwa jika mereka merawat Yoni Candi Bulus, maka mereka akan masuk ke agama Hindu-Buddha. Karena Yoni Candi Bulus ini merupakan tempat ibadah dari agama Hindu dan Buddha. Sehingga akhirnya sisa bebatuan ini dibawa ke Museum Sekolah Slawi untuk dirawat di sini. Selain sisa bebatuan Yoni Candi Bulus, di sini juga ada beberapa peninggalan-peninggalan lainnya yang ada di Kabupaten Tegal. Tidak hanya peninggalan-peninggalan, di sini juga ada beberapa fosil-fosil yang ditemukan di Kabupaten Tegal.
ruangan kedua ini ada beberapa penggambaran kegiatan pembelajaran pada saat itu loh. Ada pembelajaran pendidikan umum, juga ada kegiatan pendidikan kejuruan seperti teknik dan industri kerajinan, pertanian, pariwisata, dan juga kegiatan ekonomi. Akhirnya, usai sudah kunjungan saya kali ini di Museum Sekolah Slawi. Nah, saya mau ngasih tahu nih bahwa Museum Sekolah Slawi ini sangat unik loh. Karena Museum Sekolah Slawi ini merupakan satu-satunya museum sekolah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak hanya itu, museum sekolah ini juga berkontribusi terhadap perkembangan budaya masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal. Museum ini berfungsi sebagai tempat edukasi masyarakat dan juga sebagai tempat pelestarian warisan budaya Indonesia. Dan pastinya, museum sekolah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Tegal karena kita mempunyai museum yang hanya ada satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, penting banget nih untuk berkunjung ke Museum Sekolah Slawi ini, khususnya dalam pembelajaran IPS. Karena museum ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPS. Nah, museum ini memuat unsur edukasi dan juga unsur sejarah. Jadi kita sebagai warga IPS bisa tahu nih sejarah perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan untuk kalian semua, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal, kalian wajib banget nih untuk datang ke Museum Sekolah Slawi ini karena letaknya sangat strategis. Nah, museum sekolah ini selain letaknya yang strategis, tiket masuknya pun gratis loh. Museum sekolah ini berada di samping Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal dan berada di seberang Masjid Agung Kabupaten Tegal. Pesan saya untuk kalian semua, jangan lupa untuk mencari ilmu. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja, termasuk dari Museum Sekolah Slawi ini. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kalian jangan lupa pesan ibu itu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, usai sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.